Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bejana Tanah Liat ya. Shalom, 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 soteria, soteria. Puji Tuhan saudara. Ya, ini dalam pelayanan HDM ya, Healing and Deliverance Ministry. Pelayanan kesembuhan dan kelapasan. Bingkai besar saya dalam pelayanan ini terus dalam firman, doa, dan pengurapan. Puji Tuhan saudara-saudara. Saudara, waktu-waktu ini ya, kondisi sekarang ini kita harus banyak berdoa loh saudara. Ya, berdoa. Saya mengajarkan, ini sudah sering sebetulnya, cuma saya mau buka lagi ya, mengenai doa ini saudara. Saudara dan saya perlu banyak berdoa. Ya, doa itu jembatan ya, merupakan satu jembatan, alat untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ini banyak sekali jenis doa, saudara. Cuma ada dua hal saja, saudara ya, yang ingin juga saya sampaikan, saya masukkan di sini. Saya mau tanya kepada saudara, bagaimana saudara berdoa? Hah? Ada dua ya, bisa secara monolog ya, dan yang kedua dialog. Saudara-saudara, ini saya ya, jauh ya, saya sudah beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sejak masih sekolah minggu saudara ya, masih sekolah minggu sekitar usul 7 tahun 8 tahun lah ya, sampai sekarang 75 tahun usia saya. Saudara-saudara, saya sebelum berjumpa dengan Tuhan, ya, saya sudah saksikan tahun 2001, tanggal 13 April tahun 2001. Jauh sebelum itu, saudara. Saya kalau berdoa kan monolog, ya begini terus, saudara. Ya, monolog itu kan searah. Nah, tapi setelah saya bertemu itu, berubah, saudara. Saya kalau berdoa, berdialog saudara, ya bercakap-cakap, berkomunikasi timbal balik. Ya, dan saya nikmati betul-betul saudara, ternyata itu persiapan saya masuk dalam pelayanan HDM. Saya selalu bercakap-cakap, berdialog saudara. Ya, ada tanya jawab, bukannya monolog salah, silakan aja saudara. Tapi saya berdialog. Tanya jawab saudara ya, bangun tidur saya sudah berdialog, dalam tidur pun saya juga ya puji Tuhan lah ya, roh dengan roh. Dengan begitu saudara-saudara kita bisa menjadi akrab, mengajarkan orang yang karib dengan Tuhan, perjanjiannya diberitahukan, dan itu terjadi betul saudara ya. Saya terserah saudara, saudara mau berdialog atau monolog ya, tidak ada masalah saudara. Doa saya juga tidak terlalu lama-lama kalau pelayanan story ini saudara ya. Dalam YouTube ini agak lama saudara. Agak lama. Ya agak lama sekali. Saudara, saya kalau mendoakan orang, ya pribadi lepas pribadi, misalnya dalam pelayanan konseling, itu tidak lama saudara. Tidak lama saudara. Roh Kudus itu bekerja begitu dahsyat saudara. Ya, saya berdialog. Ya, bercakap-cakap ya seperti zaman dahulu lah. Abraham itu berdialog kalau sama Allah, sama Tuhan. Saya berdialog juga saudara, saya belajar ya, mulai tahun 2001 sampai sekarang saya terus berdialog terus saudara ya. Makanya itu saudara, tapi juga saya harus hati-hati saudara ya. Kalau saya terima konseling kan seringkali Roh Kudus menyampaikan sesuatu kepada saya ketika saat saya konseling, ya. Ini contoh saja, saudara ya, contoh. Makanya saya beritahu, mendalami Alkitab ini tidak sekedar kita mengerti teologianya saja, saudara. Karena itu bagus, memang itu sebagai dasar untuk pelayanan, saudara ya. Tapi tidak seperti itu dalam pelayanan saya ini, ya. Dalam pelayanan konseling ini, saudara-saudara, ya, itu seringkali terjadi. Tapi pernah terjadi begini, saudara.
Dan ada 2 orang datang, ya, ada 2 orang datang, ya. Yang pertama sebetulnya yang A dan B begitu ya. Ini yang bermasalah waktu itu A. Dia cerita mengenai dia tidak cocok sama siapa gitu ya. Ini saya kan tidak kenal dia. Tapi Roh Kudus ini berbicara kepada saya, siapa itu yang dia tidak cocoki. Saya kasih kode ciri-cirinya dan dia membenarkan saudara. Ini loh ya. Nah, saya di sini lalu macam-macam saudara. Nah, lalu yang beda ada masalah katanya ini tiba-tiba nyeletuk saudara. Pak, kalau saya bagaimana loh? Kan begitu loh, saya ini memangnya paranormal apa gimana? Nah, saat itu loh saya Roh Kudus juga bicara dengan saya begini. Dia 3 hari kemudian akan datang kepada saya. Nah, saya bilang begini saudara, kamu tidak ada apa-apa kok. Sebab kalau saya katakan ini saudara, perkataan saya ini nanti jadi bisa menduga-duga yang tidak-tidak. 3 hari bisa dia tidak datang, tapi bisa datang juga dan saya dianggap paranormal saudara. Saya diam aja, tapi Roh Kudus sudah, nah, apa terjadi? Loh benar sudah 3 hari kemudian dia datang, dia ada masalah juga. Dan saya tahu masalahnya saudara, karena saya diberitahu Roh Kudus. Tapi saya tidak mau cerita. Ini saudara, itu seringkali juga terjadi dalam hal-hal yang lain. Misalnya saya banyak mendoakan orang-orang yang jual tanah dan rumah dan macam-macam ya. Bukan rumah saja, ada ruko, ada pabrik, ada hotel, ada macam-macam lah ada ya. Saya dimintai tolong ya, saya berdoa lah. Wow, kadang-kadang sertifikat sampai segini, ada di luar pulau, di luar kota, di Semarang banyak. Nah itu saya kan lupa dah, banyak sekali saudara. Ya saya kan berdoa terus. Nah saya berdoa nyebut satu rumah, satu tempat apa gitu, Roh Kudus yang ngomong, ditertawain saya. Kamu doain siapa? Tempat itu udah laku. Nah, tapi saya nggak tahu secara, kan saya tidak ada beritahu. Nah ini loh sudah kadang-kala ya, saya tidak ada masalah apa-apa kok. Saya tidak diberitahu bahwa tempat itu dijual atau tidak. Cuma saya kalau tidak diberitahu Roh Kudus saya tidak ngerti saudara. Tapi saya diam aja, diam saja saudara, biarin aja. Ya seperti itu saudara-saudara. Ya saya pun juga diberitahu atau tidak, saya tidak berharap apa-apa kok. Semua itu kan Tuhan, kemurahannya dia saja. Saya kan tidak bisa apa-apa. Nah itu saudara-saudara, saya kalau berdoa itu berdialog. Doa itu nafas hidup kita. Jadi setiap saat saudara. Jadi kalau kita berdoa dialog ini setiap saat, bukan saja lewat ucapan kata-kata ini, tapi lewat pikiran, lewat hati. Di mana saja bisa saudara. Waktu sudah sering lah, macam-macam saudara. Nanti satu saat lah saudara. Ini saya mau bicara doa yang lain saudara. Ya, supaya saudara dan saya ini mengerti banyak doa. Ya, yang diajarkan oleh Tuhan pada kita semua. Bagaimana? Ini saya mau menyampaikan temanya saudara, doa sepakat. Waduh, dahsyat saudara, luar biasa. Saya ajarkan itu kepada orang-orang yang menderita sakit. Wah, sakitnya berat-berat loh saudara. Ya, juga ada yang diganggu oleh kuasa jahat. Wah, ketika kamu bisa enggak doa sepakat? Enggak bisa, saya enggak diajari di gereja. Saya jadi nggak ngerti apa itu doa sepakat saudara-saudara. Ya, di tengah-tengah keluarga, rumah tangga. Ini doa sepakat sepertinya mudah saudara, tapi tidak mudah. Tidak semua orang melakukan, ada orang yang melakukan, tapi tidak semua. Sebab ini nanti saya baca saudara. Doa sepakat itu kayak apa? Ya, kita baca Matius 18. Matius 18 ayat 19 dan 20 begini saudara. Injil Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus ini, ya, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, 2 orang sepakat meminta apapun juga, hati-hati saudara di sini, meminta apapun juga, Tuhan itu memberi yang terbaik, bukan yang tidak terbaik. Kalau yang terbaik tidak akan diberi saudara. Permintaan mereka itu akan dilakukan
oleh Bapakku yang di surga. Ini ayat 19. Lalu ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang lah. Ini 2 atau 3 orang. Tadi 2 saudara ya. Ini 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Nama Tuhan Yesus berkumpul. Ya. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Wah, luar biasa. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, saudara-saudara, kita sedang berdoa. Wah, luar biasa. Dahsyat apa? Loh, coba saudara. Nah, saudara-saudara, sepakat, doa sepakat. Ini mesti bersama-sama, bukan doa sendiri-sendiri, saudara. Ya, kita banyak diajarkan di gereja kadang-kala kan begitu. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan ada di tengah-tengahnya. Loh, kalau pas ibadah kan begitu. Itu diaminkan betul, saudara. Tapi tidak sesederhana itu. Kalau di dalam satu gereja yang jumlahnya puluhan, ratusan sampai ribuan, pasti ada bisa ini. Bab saya katakan doa sepakatnya ada kriterianya. Sepakat. Ya, doanya itu sepakat. Ini saya contohkan ada 2 orang, saudara. 2 orang ini suami istri, ya begitulah ya. Atau dengan siapa kalau sudah berkeluarga suami istri, mungkin nanti di sini katakan 2 atau 3 orang, nanti punya anak ya, menantu cucu. Wah, itu menjadi banyak, saudara. Jadi 2-3 orang ini bukan cuma 3 orang, tapi terus puluhan, ratusan, ribuan. Tapi ini saya ngomong 2 orang suami istri ini, 2 orang sepakat berdoa sepakat. Gimana Anda semua sudah pernah melakukan ini ya dengan namanya doa sepakat? Kriterianya apa? Sepakat ini mesti bersama-sama, saudara. Kalau ada doa sepakat ya, tidak hanya seorang saja tapi sepakat 2 orang, karena firman Tuhan loh ini ya. Ya, 2 orang ya cukup. Sudah sepakat. Sepakatnya gimana? Yang pertama, saudara, ya, saya beritahu, ini kriterianya kalau mau, tidak hanya kata sepakat. Oh, tidak begitu, saudara. Mesti dijelaskan yang benar. Menurut saya begitu. Di gereja kan seperti itu, kadang-kala 2-3 orang. Tapi ini hati-hati loh, saudara. Mesti ada kalau itu, kalau apa yang sebut saya kriteria yang saya sebutkan nih. Yang pertama apa, saudara? Kita baca di dalam Roma pasal 15, saudara. Roma pasal 15 ayat 5 dan 6 begini, saudara. Ini yang pertama. Kalau saudara ingin doa sepakat suami istri masuk dalam keluarga baru, ini penting, saudara. Ya, kalau orang sedang berumah tangga baru ya. Ini kalau mulai dari ini nanti kebiasaan bisa. Roma 15 ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dalam satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sepakat itu harus dilandasi suami istri ya, semua aja lah, dilandasi kerukunan. Ada satu hati ketika kita memanjatkan doa. Lah, rukun dulu, utuh dulu, saudara. Kalau dari rukun jauh bisa sendiri-sendiri aja. Ini dahsyat, ini saya beritahu. Luar biasa doa sepakat ini. Jadi 2 orang ini harus rukun dulu, utuh dulu, karena sehati, saudara, sepakat dia berdoa kepada Tuhan. Pertama rukun. Kalau saudara mau mengadakan doa sepakat, kalau nggak ada, buce saya bilang, percuma, tidak akan didengar. Ini kalau doa sepakat loh ya. Pertama adalah kerukunan dulu, ya, keutuhan dulu, karena kita mau berdoa satu hati, saudara-saudara. Lalu yang kedua gimana, saudara-saudara? Kita lihat di dalam Injil Markus, saudara. Ya, Injil Markus pasal 11 ya, ayat 25 dan 26. Demikian Injil Markus pasal 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ya,
Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Doa sepakat mesti harus ada pengampunan, saudara. Lebih dulu. Kalau dalam hatinya ya ada kebencian, ada dendam, ada kepahitan, bahkan sudah berakar, jangan doa sepakat, dikontrol dulu. Saudara mau doa sepakat, oh hebat, hebat, Syami, saya bilang, tetapi harus rukun dulu, utuh dulu. Kedua, punya pengampunan, tidak ada kebencian, dendam, tidak ada rasanya iri hati, dengki. Ya, tidak ada yang namanya kepahitan itu, saudara-saudara. Tidak ada. Baru doa sepakat. Kalau tidak, jangan, bahaya. Ini yang kedua. Sebetulnya mudah ya, saudara-saudara ya. Bersama wah itu indah dan luar biasa. Lalu yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga apa? Kita lihat di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, saudara. Ya, ayat 13 dan 14. Begini, saudara. Yang ketiga ini, penting ini, saudara. Kalau tidak ada ini, tidak bisa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, nama Tuhan Yesus Kristus, aku, Tuhan Yesus, akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa sepakat. Tanpa seiman nggak bisa nih. Yang model begini loh, saya beritahu doa sepakat loh ya. Ini harus dipahami betul. Yang doa sepakat yang saya sampaikan ini secara Alkitab. Mereka berdua harus berdoa di dalam namaku, kunya besar Tuhan Yesus Kristus, baru dikabulkan. Doa sepakat, saudara-saudara, itu mesti doa bersama. Dan kalau ada dua orang berdoa sepakat, ya harus dia hidupnya dalam kerukunan dulu, utuh, karena sehati. Yang kedua, harus ada punya hati pengampunan. Tidak boleh ada kepahitan, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiga hal ini penting, saudara. Di dalam doa sepakat. Wah, luar biasa, saudara. Waktu ada orang yang pergi ke satu tempat, ya ternyata di sana kena kuasa gelap. Ya kalau orang dulu bilang kesambet gitu, saudara ya. Kesambet, kuasa gelap masuki wajah itu. Dia, waduh, lihat itu bilang, oh nyebut nama, saudara. Itu anak kecil, saudara. Orang tuanya bingung, oh udah didoakan macam-macam, saya bilang, udah dilepasin, oh udah. Kadang-kadang saya bilang, kamu bisa ada doa sepakat suami istri? Belum bisa, aku udah tahu Pak, gereja nggak pernah mengajar lah. Aneh juga, saudara, saya pasti ada. Ini, ajarin, oh saudara-saudara, dia buat dan kuasa gelap itu keluar. Haleluya, ini doa sepakat, suami istri berdua, ada keluarga juga berdua, 3 lebih dari itu boleh, tapi 2 saja cukup. Di sini dikatakan bersepakat, utuh, rukun. Hatinya punya hati pengampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Bahkan sakit yang sudah divonis mati, hidup kembali. Ini terjadi, saudara. Ya, saya beritahu secara luar biasa doa sepakat untuk keluarga-keluarga, untuk bisnis. Ya, untuk bisnis, untuk bekerja sendiri maupun bekerja ikut orang kelilingan segala macam. Kalau dilandasi doa sepakat dengan kriteria yang saya sampaikan, saudara-saudara, dahsyat, luar biasa. Roh Kudus bekerja, ditambah saudara-saudara ada pengurapan. Maka saya pakai firman nih, ada doa, ada pengurapan, saudara-saudara, dan saya memakai minyak sebagai sarana. Bukan kehendak saya beritahu. Betul, dia mau tahu. Kalau itu kehendak saya, selesai lah.
Tapi ini sudah berapa tahun? Mulai awal Februari 2011 sampai sekarang 10-11 tahun saudara-saudara. Terus berjalan dan luar biasa. Silakan tanya itu orang-orang yang sudah menikmati saudara-saudara. Ini biasa. Tapi ketika dibawa kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ingat saudara, 5 roti 2 ekor ikan. Ketika dibawa di tangan Tuhan Yesus, diucap syukur Tuhan Yesus, terjadilah mukjizat ini. Siapa yang bekerja? Roh Kudus. Bukan minyak lagi. Minyak itu tidak ada apa-apanya, tapi Roh Kudus bekerja ini. Karena ini perintah. Kalau bukan perintah Tuhan, tidak saya. Lebih baik biasa aja, udah biasa. Ya, 8 tahun saya juga tidak menggunakan oke luar biasa juga. Tapi karena ini perintah, saya bertanggung jawab. Mari saudara, pakai. Kalau di dalam diri saudara minyak belum dikuduskan, ini saya mau kuduskan nih minyakmu. Ayo, taruh itu minyakmu. Mana? Ayo, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang minyak yang belum dikuduskan ini Tuhan, saya kuduskan dari tempat ini. Supaya Roh Kudus yang bekerja. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari saudara kita pakai. Kebutuhan saudara apa? Nah, doa sepakat diurapi dahsyat lah. Lebih dahsyat luar biasa saudara ya. Ayo pakai ini. Nah, ini saudara. Ya kita urapkan dulu. Nanti saudara tinggal berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, butuhan apa? Ya, kita butuh untuk keluarga, keutuhan. Ya, kerukunan, untuk kesehatan, ya, untuk kesehatan, untuk rezeki. Saudara-saudara, ada Yehova Shalom, Yehova Rafa, Yehova Jireh. Di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saudara berdoa, Roh Kudus bekerja. Ada yang sakit, saat ini juga sakitnya disembuhkan. Haleluya, dimanapun engkau berada. Saya tidak punya penyakit, tapi penyakit engkau punya ada sakit. Engkau ada sakit, tubuhmu sakit, tapi dijamah Roh Kudus. Pada saat ini, ketika engkau memberikan pengurapan, Roh Kudus bekerja. Dan sakitmu dipulihkan, sembuh engkau. Sembuh. Karena dia, sang pembuat keajaiban, sang penyembuh, pembuat mujizat, dia penyembuh. Dia dokter di atas segala dokter. Sekarang rohnya bekerja. Roh Allah yang Maha Kudus itu bekerja, menjamah tubuhmu, sembuh engkau. Dihardik itu sakit. Keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah tanggamu mengalami kegoncangan, retak. Percaya, kalau Roh Kudus bekerja, ada pengurapannya dia. Sekarang engkau diberikan roh kerukunan. Seperti yang apa ya tadi? Firman Tuhan Anda sampaikan, diberi kerukunan, diutuhkan engkau. Seluruh keluarga rumah tanggamu, suami istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, saudara dengan saudara, disatukan kembali, diutuhkan kembali, dirukunkan kembali. Yehova Shalom berhembus mengalir kepadamu, memberikan pemulihan di dalammu. Ingat, Roh Kudus adalah Sang Parakletos. Haleluya. Kalau sekarang rezekimu mampet, ada roh penghalang, roh penggagal dari iblis, dari penguasa dunia ini, roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus saya patahkan itu roh penggagal, sehingga engkau mengalami Yehova Jireh, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rezeki yang cukup datang daripada Dia, tidak dicuri oleh sang pencuri itu, tapi Roh Kudus yang membentengimu. Engkau diberkati dalam kondisi apapun, pekerjaan apapun. Engkau bekerja sendiri atau ikut orang, ada yang kelilingan saudara-saudara, mengerjakan apa saja kelilingan. Ada yang bekerja di toko, di pabrik, ya, di rumah, online, ekspor import, segala macam, ya, buka apotek, farmasi, obat-obatan, macam-macam, apa saja. Diberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cukup rezekinya, cukup rezekimu, cukup.
Rezeki kita ini dalam masa sulit, anak-anak Allah yang dikasihi dan setia dan percaya kepada Dia, tidak digoyahkan oleh keadaan, diberkati tetap sama, bahkan lebih lagi. Haleluya, sembah Dia, agungkan Dia. Dia itu sumber segala-galanya. Bagi Dia segala sesuatu mungkin. Dia tidak ada batasnya. Demikian doa ini, tidak ada batasnya, mengalir kemana-mana, menjamah saudara satu demi satu, membuka kandungan, memberikan pasangan hidup, menyembuhkan orang yang sakit jiwanya dan diganggu, rohnya juga dipulihkan, dikuduskan hidupnya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus, ajarkan kami doa-doa kami, yaitu doa sepakat Tuhan dengan kriteria yang sudah hamba sampaikan. Engkau yang meneguhkan Roh Kudus atas anak-anakmu, terlebih keluarga-keluarga muda. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhanlah yang mendamaikan segalanya di antara kita semua. Ya, di dalam tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah gereja, pelayanan, semua Tuhan yang memberikan damai sejahtera, keutuhan kerukunan, satu hati sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk perkara-perkara yang baik, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, menyelamatkan. Haleluya, soteria, soteria. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu, ya Roh Kudus. Terima kasih untuk pengurapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan doa-doa ini biarlah Tuhan, Engkau yang mengadakan semuanya. Terima kasih. Doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Iya. Sampai di sini saudara. Selamat berjumpa kembali dengan episode yang akan datang. Ya, Rabu yang akan datang. Lewat YouTube. Ingat, setiap Rabu jam 5 sore saudara, ya, itu disampaikan lewat multimedia Gereja Isa Masih Pringgading setiap Rabu jam 5 sore. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati kita semua. Ya, terimalah berkat Tuhan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.